Part 2. Semenjak kejadian itu mereka saling diam 1000 bahasa. Tidak ada yang tahan berlama-lama saling melihat satu sama lain. Terutama Alena, yang terus menghindar. Nepan sangat merasa bersalah dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun belum ada titik terang dari Alena. Alena masih sangsi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berulang kali membuka Google dan YouTube, mencari tahu tentang rasanya setelah melakukan malam pertama. Kebanyakan ciri-ciri yang disebutkan tak sepenuhnya ia rasakan. Kecuali hanya mawas diri dan tertekan dengan pikiran bingung. Sebab ia ingat pagi itu pakaiannya lepas semua dari badan. Bagaimana mungkin ia bisa tenang, bila saja mungkin tak sepenuhnya kesuciannya ternoda. Tetap saja, Nepan telah menikmati dan melihat sebagian dirinya yang polos tanpa busana. Tidak, atau malah seutuhnya polos. Memikirkannya saja membuat Alena pusing dan stres sendiri. Ia ingin mengenyahkan praduga buruk yang menyiksa hari-hari indahnya. Di kantor, Alena baru menyelesaikan konsep majalah yang akan diajukan minggu ini. Camilla, temannya, menegur berkali-kali tapi tak dapat respon. Akhirnya ia mencolek Alena dengan ujung ballpoint pasternya. Alena menoleh kaget. Kenapa? Ada masalah? Melamun terus. Tukas Camilla meneliti wajah lesu temannya. Tak seperti biasa yang selalu mudah menebar tawa. Boleh aku nanya sesuatu? Yes, of course. Kamu udah pernah melakukan itu belum? Itu? Camilla bingung, tak mengerti arah obrolan mereka. Alena terlalu klise mengungkapkan sesuatu. Itu, maksudku, apa kamu udah pernah ML? What? ML? Spontan Camilla berteriak histeris. Buru-buru Alena membekap bibir temannya. Semua orang menoleh curiga, namun kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Alena menyingkirkan telapak tangannya dari bibir temannya. Apa kamu melakukannya? Aduh, aku nggak percaya. Kamu punya pacar, Len? Siapa? Siapa? Mendadak Camilla menghujani rasa penasaran bertubi pada Alena. Diamlah, Mil. Aku cuma nanya aja. Dalih Alena menyimpan kegugupan. No. Aku mengenal kawanku dengan baik. Kamu bukan tipe orang yang suka sekedar bertanya tanpa tujuan. No. Aku mengenal kawanku dengan baik. Kamu bukan tipe orang yang suka sekedar bertanya tanpa tujuan, Len. Tak sempat Alena membela diri. Resepsionis kantornya datang menyerahkan bungkusan pada Alena. Katanya itu titipan dari seorang pria tampan. Alena membuka isinya, makanan dan minuman. Ada selembar kertas di dalamnya. Camilla mengintip isi surat ketika Alena fokus membacanya. Makan dan minum yang sehat. Kalau kau hamil, kau dan anak kita harus punya nutrisi yang baik. Nepan, teman kakakmu yang ganteng dan tinggi itu. Seloroh Camilla takjub. Ia ternganga tak percaya. Bukan, ketus Alena sembari meremas kertas dan membuangnya sembarangan ke tempat sampah terdekat. Bayi siapa yang dimaksud? Oh Tuhan, Alena yang suci dan bersih. Aku masih gak percaya. Kamu benar-benar melakukan hal itu. Ponsel Alena bergetar. Ia tak berniat menggubris pertanyaan Camilla. Diraihnya ponsel di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Nepan. Nepan, jangan lupa istirahat dan makan siang. Kalau butuh sesuatu bilang ya. Apa
Apa dia makin gila? Gerutu Alena mengabaikan pesan tersebut. Sepulang kerja, Alena dikejutkan dengan kehadiran Nepan. Pria berjaket biru napi itu sudah menunggunya sejak setengah jam lalu. Hanya saja, rona wajahnya tampak agak berbeda. Ada bekas kebiruan di pipi dan sudut bibir Nepan, seperti habis dipukul. Karena tak tega, Alena terpaksa mendekatinya. "Ngapain kamu di sini?" Alena tak senang. "Jemput kamu. Kita perlu bicara." Alena menautkan satu alis. Telinganya belum terbiasa mendengar pria Jakarta itu memanggilnya dengan sebutan "aku kamu". "Gak ada yang perlu dibicarakan." "Ada, jangan keras kepala. Kamu lihat hasil cap tangan dari Rendra ini. Aku udah cerita semua ke dia." Alena mendeli mendengar penjelasan dari Nepan. Ia merasa gemetaran tak jelas. Bagaimana bila sampai Rendra mengadu pada orang tuanya? Ia panik akan dicoret dari daftar silsilah keluarga. Dering ponsel terdengar nyaring. Alena meraih telepon genggamnya dan membaca nama yang tertera di layar sana. Rendra menghubunginya. Alena tak berani mengangkat. Lalu sebuah pesan masuk dari Rendra. Ia baca, "Cepat pulang, kalian berdua harus bicara denganku, atau langsung ke ayah dan ibu." Dam. Tanpa menunggu lama, Alena langsung naik ke dalam mobil Nepan. Ia harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kakaknya. Alena baru saja usai membuat mie goreng di dapur. Ia duduk bersila di depan televisi, menyantap makanan sambil mengarahkan pandangannya pada acara kartun yang sedang berlangsung. Ia baru saja tiba di apartemen 15 menit yang lalu. Kebetulan yang baik, karena Rendra ternyata belum sampai di tempat. Ia tak berani membayangkan seperti apa kemarahan kakaknya nanti. Nepan sendiri masih duduk tegang menunggu kehadiran Rendra. Ia heran bagaimana gadis itu bisa tenang, sedangkan badai sudah jelas ada di depan mata mereka. "Kamu baik-baik aja, Len?" tanya Nepan ingin memastikan. "Ya, setidaknya cuma ekspresiku aja yang menipu." "Kamu jangan cemas, Rendra marahnya paling sama aku, bukan sama kamu." "Kamu pikir aku khawatir hal itu? Lebih baik aku dimarahi habis-habisan daripada ayah ibuku tahu kemalanganku." Nepan merasa bersalah. Ia kembali terpekur dengan segala pikiran yang porak-poranda. Bagi orang mungkin ini masalah sepele, tapi baginya ini adalah hal serius. Tidur dengan seorang gadis dengan paksaan dan mabuknya. Jelas ia sangat tertekan. Nepan memang sering nongkrong dengan beberapa teman perempuan, tapi ia setia. Sekali berkomitmen, hatinya pun akan ia jaga sebaik mungkin. Sekali berbuat tak benar, ia pun akan berusaha memperbaiki segalanya. Seseorang tiba-tiba membuka pintu dan berjalan menuju ruang tengah. Suara langkah kakinya samar mulai terdengar makin mendekat. Rendra tampak menghembuskan napas berat. Spontan Alena terkesiap dan langsung menghentikan aktivitasnya. Gadis itu menoleh arah lain, tak berani memandang wajah sang kakak. Begitu tahu siapa yang datang, ia segera mematikan channel televisi. Raut muka santainya berubah tak beraturan. Ada guratan kepanikan terpancar jelas di sana. Sama halnya dengan Nepan. Rendra menghempaskan punggungnya di sofa, duduk dengan tegak. Kedua matanya bergantian mengitar ke arah Alena dan Nepan. "Jadi, apa keputusan kalian?" Suaranya berat penuh penekanan. "Keputusan apa, Kak?" Alena belum mengerti arah pembicaraan sang kakak.
Rendra melirik Nepan yang hanya bisa memijit tengkuk, menahan gugup. Ia mengintimidasi Nepan dengan isyarat dari tatapan menghunus tersebut. "Elu belum puas gue pukul habis-habisan, mau dibuat sampai masuk rumah sakit," gecar Rendra mengepal tangan ke arah Nepan. "Aku akan menikahimu, Len," Nepan sontak berteriak mantap. Alena menelan Salipa susah payah. Ada perasaan getir di hatinya. Ternyata Nepan berniat menikahinya hanya karena takut pada ancaman Rendra. Ia tak terima akan hal itu. Kalaupun pria itu bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya, minimal itu atas tekad bulatnya sendiri. "Bagaimana? Kamu setuju, Len?" Rendra menuntut jawaban adiknya. Bukannya membuka suara, Alena berdiri dan beranjak pergi, meninggalkan dua orang itu dengan kebingungan. "Semua cowok sama aja," rutuknya mengertak gigi-gigi putih teraturnya. Nepan menyusul dan menghadang Alena. Ia jenuh selalu menunggu gadis itu memaafkannya. Kali ini Nepan berniat ingin menyelesaikan semua sampai tuntas. "Sampai kapan kamu terus menghindar dan mengabaikanku, Len?" tuntut Nepan. "Apa pedulimu? Bukannya kamu biasa ya tidur sama pacarmu? Apa artinya denganku? Kamu takut sama ancaman Kak Rendra?" Alena menumpahkan semua racun di pikirannya. "Ah, jadi sebegitu brengsek aku di matamu?" "Bisa jadi. Terserah apapun pendapatmu tentangku. Itu urusanmu, tapi urusanku adalah bertanggung jawab pada kesalahanku." Alena bergeming, hanya hening tanpa kata untuk menjawab argumen Nepan. Ia bimbang dengan hatinya. "Mau atau tidak, kamu akan tetap kunikahi. Titik." Nepan melanjutkan. "Apa kamu udah gak waras? Kamu pikir pernikahan hanya main-main aja? Apa kamu cinta sama aku? Apa kamu cinta sama aku? Apa kita saling cinta? Enggak kan?" jelas Alena. "Kita akan memulainya dari sekarang," balas Nepan tanpa keraguan sedikit pun. "What?" "Ya, ku bilang kita akan mulai belajar untuk saling mencintai satu sama lain. Aku akan menikahi kamu." Nepan bersikeras dengan prinsipnya, bertanggung jawab hingga tuntas.